Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wahyu Eko Saputro, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Bantar. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini saya akan mengangkat topik pilihan karir setelah lulus SMK. Setelah lulus, mau kemana ya? Pertanyaan ini selalu terjadi ketika kita berada di kelas 3 SMK. Oleh karena itu, kita harus sudah merencanakan masa depan kita sejak kelas 3 SMK atau justru sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan setelah lulus SMK. Yang pertama, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, memasuki dunia kerja, yaitu bekerja. Yang ketiga, menjadi wirausahawan muda. Yang keempat, kuliah sambil bekerja atau berwirausaha. Dan pilihan yang kelima yaitu memasuki kehidupan baru, yaitu berkeluarga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu masuk ke perguruan tinggi. Nah, apa itu perguruan tinggi? Oke, mari kita bahas. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik di bidang teknologi maupun kesenian. Perguruan tinggi dibagi menjadi dua. Yang pertama, perguruan tinggi negeri, kemudian yang kedua yaitu perguruan tinggi swasta. Apa perbedaannya antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta? Perguruan tinggi negeri yaitu perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau perguruan tinggi swasta itu dimiliki oleh perseorangan atau kelompok orang, yaitu yayasan. Selanjutnya ada sekolah kedinasan atau biasa disebut perguruan tinggi kedinasan. Apa yang dimaksud dengan sekolah kedinasan ya? Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang dikelola lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagian besar sekolah kedinasan tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya. Menempuh studi di sekolah kedinasan juga memiliki prospek kerja yang terjamin. Alumni dari sekolah kedinasan berkesempatan diangkat menjadi aparatur sipil negara pada instansi yang menaunginya. Lanjut ke pilihan kedua, yaitu memasuki dunia kerja, yaitu bekerja. Banyak sekali lulusan dari SMK yang lebih memilih untuk langsung bekerja. Ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi banyak dialami oleh beberapa siswa. Oleh karena itu, banyak siswa yang memilih setelah lulus langsung bekerja. Nah, ini merupakan pilihan paling bijak jika kita memiliki masalah ekonomi. Yang kedua, yaitu ingin langsung hidup mandiri. Banyak dari mereka lulusan SMK yang ingin langsung hidup mandiri dan ingin merasakan hasil dari jerih payahnya selama dia bekerja. Selanjutnya, yaitu menggunakan ilmu yang didapat dari sekolah atau dari SMK. Nah, inilah keunggulan dari siswa lulusan SMK. Kenapa? Karena lulusan SMK telah dipersiapkan untuk terjun langsung dalam dunia kerja. Sesuai dengan bidang atau kompetensi keahlian yang dimilikinya atau dipelajari selama di SMK. Atau dengan kata lain, lulusan SMK bisa dibilang sudah memiliki keahlian masing-masing. Alasan selanjutnya atau yang keempat, yaitu sudah cukup dengan sekolah atau pendidikan. Artinya sudah cukup sampai jenjang SMK. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah tidak mau mikir lagi atau sudah cukup bebas dengan pendidikan atau ilmu yang didapat ketika sekolah atau ketika SMK. Padahal realitanya kita nanti ketika di dunia kerja akan selalu dituntut untuk berpikir.
Baik, next. Selanjutnya, pilihan yang ketiga, yaitu menjadi wirausahawan muda. Nah, pertanyaan yang muncul, bisakah kita menjadi wirausahawan yang muda? Bisa dong. Nah, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri atau faktor yang melatar belakangi seseorang itu ingin menjadi wirausahawan muda atau setelah lulus SMK dia memilih untuk menjadi wirausahawan muda. Yang pertama yaitu faktor percaya diri. Artinya tidak tergantung sama orang lain, penuh keyakinan optimis, dan mampu bertanggung jawab. Yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga yaitu berani atau mampu mengambil resiko yang wajar. Orang yang berani atau mampu mengambil resiko yang wajar ke dalam usaha itu tentunya akan berpengaruh positif terhadap usaha yang ditekuninya, agar terbiasa dalam resiko dan tantangan seperti naik dan turunnya harga barang, saingan harga, kemudian barang tidak laku, dan persaingan bisnis lainnya. Selanjutnya, kepemimpinan. Pilihan yang keempat ini karena merasa mampu memimpin dan menerima kritik atau saran dari orang lain. Yang kelima yaitu berorientasi masa depan atau selalu belajar dari masa lalu. Nah, artinya di sini orang tersebut selalu belajar dari pengalaman di masa lalu untuk mendapatkan hasil atau kesuksesan di masa yang akan datang atau di rencana yang telah direncanakan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya, apakah kalian siap untuk menjadi wirausahawan muda? Jika kalian memilih pilihan ini setelah lulus SMK, oke, pikir-pikir ya. Selanjutnya, pilihan karir yang keempat yaitu kuliah sambil bekerja atau berwirausaha. Nah, banyak loh alumni atau siswa lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah dan dia juga membuka usaha atau berwirausaha. Tapi di sini ada resiko atau dampak akibat dari pilihannya. Misalnya, yang pertama, jadwal kuliah bentrok dengan jadwal pekerjaan, yang mengakibatkan rasa lelah yang cukup tinggi, sehingga menjadikan kurang fokus pada satu titik, apalagi pada saat ujian dan tugas kantor yang sangat banyak. Akan tetapi di sini dapat kita atasi dengan cara gimana? Dengan cara manajemen waktu yang baik antara kerja dan juga kuliah. Kita lanjut ke pilihan yang kelima, yaitu memasuki kehidupan baru, yaitu berkeluarga. Menikah di usia muda atau setelah lulus SMK itu merupakan pilihan yang baik. Kenapa? Karena tidak mudah untuk dijalankan. Banyak hal yang perlu kita persiapkan jika kita mau berkeluarga atau menikah. Yang pertama, persiapan fisik, kemudian persiapan mental, dan yang ketiga yaitu persiapan ekonomi. Bila kalian memilih untuk menikah setelah lulus sekolah atau SMK, berarti kalian harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi rasa tanggung jawab itu kalian tunjukkan kepada keluarga dan anak kalian. Walaupun kalian masih muda, tetapi kalian harus bertanggung jawab baik secara ekonomi maupun secara sosial. Beberapa pilihan tadi, yang mana ya yang akan kamu pilih setelah lulus SMK nanti? Pilihlah sesuai dengan potensi dan minat yang kamu miliki, dan jangan lupa tetap berkoordinasi dengan orang tua. Nah, demikian tadi materi tentang pilihan karir setelah lulus SMK. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.